Lanjutan dari cerita part 1, ini kelanjutannya part 2. Hadir, menemani, dan terkadang kehadiran seperti itu jauh lebih menenangkan daripada ribuan kata. Setelah tangis Santi mereda, Raffi berkata pelan, "Santi." Santi mengangkat wajahnya. Mata sembab. Raffi menatapnya dengan sorot yang lembut. "Kalau kamu memang capek." Ia berhenti sejenak. Mungkin itu tanda bahwa hatimu sudah tidak mau tinggal di tempat yang salah. Jantung Santi berdegup kencang. Kalimat itu menghantam keras. Ia membeku karena jauh di dalam hati. Ia tahu Raffi benar. Untuk pertama kalinya, Santi mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Ia tidak mau hidup seperti ini selamanya. Ia ingin keluar. Ia ingin berubah. Meski jalannya menakutkan. Meski ia belum tahu caranya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minimarket yang sederhana, sebuah keputusan kecil mulai tumbuh di hati Santi. Keputusan untuk melawan masa lalunya. Keputusan untuk mencari hidup baru. Namun ia belum tahu bahwa dunia lamanya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Keputusan untuk berubah ternyata tidak membawa ketenangan. Justru sebaliknya, hidup Santi mulai terasa semakin berat. Sejak malam itu, ia perlahan mulai mengurangi pekerjaannya. Ia menolak beberapa pelanggan. Jam kerjanya dipersingkat. Bahkan beberapa kali ia memilih pulang lebih awal. Namun perubahan sekecil apapun ternyata tidak luput dari perhatian. Terutama dari Mira. Malam itu, Mira memanggil Santi ke ruangan belakang klub. Ruangan kecil dengan lampu redup. Aroma parfum mahal bercampur asap rokok memenuhi udara. Mira duduk sambil menyilangkan kaki. Tatapannya tajam. "Santi." Nada suaranya dingin. "Kamu akhir-akhir ini kenapa?" Santi berdiri kaku. "Maksudnya?" Mira menyipitkan mata. "Jangan pura-pura nggak ngerti." Ia meletakkan gelas di meja dengan suara keras. "Kamu mulai sering nolak pelanggan." Santi menelan ludah. Mira melanjutkan. "Order turun. Komplain naik. Beberapa pelanggan tetap mulai marah." Santi menunduk. Tangannya mengepal. Mira berdiri. Lalu berjalan mendekat. Suaranya mengecil. Namun jauh lebih menyeramkan. "Kamu mau keluar?" Jantung Santi berdetak keras. Ia tidak menjawab. Mira mendekat lagi. "Jawab." Santi menarik napas. Lalu untuk pertama kalinya, ia berkata jujur. "Iya." Sunyi. Sangat sunyi. Wajah Mira berubah datar. Lalu, tamparan keras mendarat di pipi Santi. Plak. Tubuh Santi terhuyung. Pipinya langsung panas. Matanya membesar. Mira menatap tajam. "Kamu pikir keluar semudah masuk?" Santi menahan napas. Mira tertawa hambar. "Kamu lucu sekali." Tatapannya dingin. "Dunia ini nggak bekerja seperti dongeng." Suaranya menusuk. Begitu masuk dunia ini, capnya menempel seumur hidup. Air mata Santi hampir jatuh. Namun ia menahannya. Mira mendekat. Dan satu lagi. Ia menatap lurus ke mata Santi. "Kita masih punya kontrak." Jantung Santi mencelos. Kontrak. Benar. Dulu, saat putus asa, ia menandatangani berbagai surat tanpa benar-benar membaca semuanya. Termasuk perjanjian dengan jaringan Mira. Mira tersenyum tipis. "Kalau mau pergi." Ia berhenti. "Bayar semua." "Berapa?" Mira menyebut angka. Santi langsung pucat. Jumlah itu terlalu besar. Bahkan tabungan setahun pun belum tentu cukup. Kakinya melemas.
Mira berbalik, kembali kerja. Suaranya dingin. Dan buang mimpi bodohmu. Malam itu Santi pulang dengan langkah gontai. Pipinya masih terasa perih. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih besar. Ia menatap jalan kosong. Pikirannya kacau. Keluar ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Ia bukan hanya melawan pekerjaannya. Ia sedang melawan sistem, jaringan, orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dari dirinya. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyergap. Bagaimana jika ia memang tidak bisa keluar? Bagaimana jika Mira benar? Bagaimana jika cap itu akan menempel selamanya? 2 hari kemudian, ancaman yang lebih besar datang. Namanya Kevin, salah satu pelanggan tetap Santi. Usianya sekitar 35, kaya, berpengaruh, dan sangat obsesif. Kevin sudah lama terobsesi pada Santi. Ia hampir selalu meminta Santi setiap datang. Namun sejak Santi mulai menolak pelanggan, Kevin menjadi semakin agresif. Malam itu ponsel Santi bergetar. Pesan masuk dari Kevin. Kenapa akhir-akhir ini menghindar? Santi mengabaikannya. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Jawab. Santi tetap diam. Ponselnya bergetar lagi. Jangan bikin aku marah. Dada Santi menegang. Ia mematikan layar. Namun teror belum berhenti. Telepon masuk. Sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Santi gemetar. Tangannya dingin. Akhirnya ia mengangkat. Suara Kevin langsung terdengar. Dingin. Menekan. Kamu berubah. Santi berusaha tegar. Aku lagi sibuk. Kevin tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduknya meremang. Santi. Nada suaranya berubah. Jangan lupa siapa yang banyak bantu hidupmu. Santi menggigit bibir. Kevin melanjutkan. Aku nggak suka ditolak. Suaranya pelan. Namun ancamannya jelas. Dan aku nggak suka kehilangan sesuatu yang aku mau. Telepon terputus. Tubuh Santi membeku. Ada firasat buruk. Sangat buruk. Firasat itu terbukti. 3 malam kemudian, Santi baru saja pulang ke kontrakan. Jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Gang kontrakannya sepi. Hanya lampu jalan redup yang menyala. Saat hendak membuka pintu, ia mendengar suara. Tepukan tangan, pelan, santai, namun mengerikan. Santi membeku. Ia menoleh. Seseorang berdiri di ujung gang. Kevin bersandar santai di mobil hitam. Tersenyum tipis. Darah Santi seolah berhenti mengalir. Tubuhnya menegang. Kak Kevin. Pria itu berjalan mendekat, perlahan, santai. Justru itu yang membuatnya makin menakutkan. Sulit dihubungi. Santi mundur 1 langkah. Ngapain kamu kesini? Kevin tersenyum. Aku kangen. Santi semakin pucat. Pulang. Kevin tertawa. Galak sekali. Ia mendekat. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Tatapannya berubah dingin. Kamu mau berhenti kerja? Jantung Santi hampir berhenti. Siapa yang bilang? Kevin menyeringai. Semua orang tahu. Ia menatap Santi dari atas ke bawah. Lalu berkata dengan nada merendahkan. Kamu pikir ada laki-laki baik yang mau nerima perempuan sepertimu? Kalimat itu menghantam seperti pisau. Santi membeku. Kevin melanjutkan. Perempuan seperti kamu. Ia tersenyum sinis. Nggak punya masa depan. Air mata mulai memenuhi mata Santi.
Namun sebelum Kevin melangkah lebih dekat, suara motor terdengar dari ujung gang. Lampu sorot menembus gelap, motor itu berhenti mendadak. Pengendaranya melepas helm. Santi langsung mengenalinya. Raffi. Matanya membesar. Mas Raffi. Raffi melihat situasi itu. Tatapannya berubah. Hangatnya menghilang. Digantikan ketegasan yang belum pernah Santi lihat sebelumnya. Raffi turun dari motor, berjalan mendekat, berdiri di antara Kevin dan Santi, melindungi Santi di belakang tubuhnya. Kevin tertawa kecil. Siapa ini? Raffi menatap dingin. Suaranya rendah, namun tajam. Pergi. Kevin menyeringai. Berani juga. Ia menatap Raffi dengan sinis. Kamu tahu siapa perempuan yang kamu lindungi? Raffi tidak menjawab. Kevin tertawa. Dia perempuan murahan. Santi menutup mata. Dadanya hancur. Ia takut. Takut mendengar jawaban Raffi. Takut melihat perubahan di mata pria itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raffi melangkah setengah langkah ke depan. Tatapannya tajam. Jaga mulutmu. Kevin terdiam sesaat. Raffi melanjutkan. Suaranya dingin. Cara kamu bicara tentang orang lain menunjukkan siapa dirimu. Sunyi. Kevin menyipitkan mata. Kamu mau jadi pahlawan? Raffi menatap lurus. Jawabannya tenang, namun mengguncang hati Santi. Aku cuma gak suka orang yang merasa kuat menindas orang yang sedang terluka. Kalimat itu membuat air mata Santi jatuh. Bahu kecilnya bergetar. Tak pernah ada seseorang yang berdiri membelanya seperti ini. Selama bertahun-tahun, ia selalu sendirian. Namun malam ini, ada seseorang yang memilih berdiri di sisinya, melawan dunia, demi dirinya. Dan Santi belum sadar, malam ini, hatinya akan berubah selamanya. Gang sempit itu mendadak terasa sunyi. Hanya suara angin malam yang berembus pelan di antara tiga orang yang berdiri saling berhadapan. Kevin menatap Raffi dengan sorot tajam. Sementara Santi berdiri di belakang Raffi, tubuhnya masih gemetar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa aman. Bukan karena ancamannya hilang, melainkan karena ada seseorang yang berdiri di depannya, melindunginya. Kevin tersenyum sinis. Jadi kamu serius mau ikut campur? Raffi tidak bergerak. Tatapannya tetap lurus. Aku cuma bilang, pergi. Kevin tertawa kecil. Lalu tatapannya berubah dingin. Kamu tahu siapa aku? Raffi menjawab singkat. Enggak perlu tahu. Kevin menghela napas. Berani. Ia melangkah mendekat. Aku bisa bikin hidupmu susah. Santi langsung panik. Mas Raffi. Tangannya refleks mencengkeram ujung jaket Raffi. Ia takut, sangat takut, bukan untuk dirinya, melainkan untuk Raffi. Ia tak ingin pria itu terseret ke dunia gelap yang selama ini mengurungnya. Kevin bukan orang sembarangan. Ia punya uang, punya koneksi, punya kuasa. Santi tahu itu, namun Raffi tidak mundur sedikit pun. Suaranya tenang. Kalau ancaman adalah satu-satunya cara kamu merasa kuat, tatapannya menajam, berarti sebenarnya kamu lemah. Kevin terdiam sesaat, wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Namun setelah beberapa detik, ia justru tertawa. Tawa dingin. Ia menoleh ke Santi. Santi. Nada suaranya berubah pelan. Menyeramkan. Kita belum selesai. Ia menunjuk Raffi. Dan hati-hati dengan dia.
Tatapannya menusuk. Orang baik biasanya paling mudah hancur. Setelah mengatakan itu, Kevin berbalik, masuk ke mobilnya. Mesin menyala. Mobil hitam itu perlahan pergi meninggalkan gang. Namun ancamannya terasa masih tertinggal di udara. Begitu Kevin pergi, kaki Santi mendadak lemas. Tubuhnya hampir ambruk. Raffi cepat berbalik. Ia menahan bahu Santi. "Kamu nggak apa-apa." Kalimat itu. Lagi. Selalu kalimat itu. Santi tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh. Bahu kecilnya mulai bergetar. Raffi terdiam. Lalu perlahan melepaskan pegangan agar Santi tidak merasa canggung. Namun Santi justru melakukan sesuatu yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Ia maju satu langkah, lalu memeluk Raffi. Erat, sangat erat. Raffi membeku, matanya membesar, tubuhnya kaku. Santi menangis di dada pria itu. "Kenapa?" Suaranya pecah. "Kenapa Mas selalu nolong aku?" Tangisnya semakin deras. "Kenapa? Bertahun-tahun ia hidup sendirian. Menghadapi semuanya sendirian. Tak ada yang peduli, tak ada yang melindungi, tak ada yang bertahan. Namun pria ini, pria sederhana dengan motor tua dan jaket kusut, malah menjadi satu-satunya orang yang berdiri untuknya." Raffi menatap kosong beberapa detik. Lalu perlahan, sangat hati-hati, ia mengangkat tangannya, menepuk lembut punggung Santi. Bukan pelukan yang posesif, bukan sentuhan yang mengambil, hanya ketenangan, hanya penguatan. "Sudah." Suaranya rendah, "Aman." Dua kata sederhana, namun membuat tangis Santi semakin pecah. Beberapa menit kemudian, setelah Santi sedikit tenang, Raffi mengajaknya duduk di depan kontrakan. Santi menunduk, matanya sembab. Raffi duduk di sampingnya, tak terlalu dekat, memberinya ruang. Itulah yang selalu Santi sadari tentang Raffi. Pria ini tahu cara hadir tanpa memaksa, tahu cara peduli tanpa menekan. Dan itu langka, sangat langka. Setelah cukup lama diam, Santi akhirnya bicara. "Mas." "Iya." Suaranya kecil. "Hari ini aku takut." Raffi menatapnya. Santi menggigit bibir. "Bukan takut sama Kevin." Lalu, Santi menarik napas panjang. "Aku takut sama satu hal." Raffi menunggu. Air mata kembali memenuhi mata Santi. "Aku takut hidupku akan menghancurkan orang yang dekat denganku." Kalimat itu keluar dengan susah payah. Dadanya terasa sesak. Santi menatap Raffi. Suaranya pecah. "Mas harus menjauh dariku." Raffi terdiam. Santi melanjutkan. "Semakin dekat Mas denganku, tangisnya jatuh, semakin besar kemungkinan Mas terluka." Ia menunduk. "Aku nggak mau itu." Sunyi. Angin malam bertiup pelan. Detik terasa panjang. Lalu Raffi bicara. "Santi." Santi tidak berani menatapnya. Namun suara Raffi terdengar sangat jelas, sangat tenang. "Lihat aku." Perlahan, Santi mengangkat wajah. Matanya basah. Raffi menatapnya lurus. Sorot matanya hangat. Namun ada ketegasan yang belum pernah Santi lihat sebelumnya. "Aku mau tanya." "Apa?" Raffi menarik napas. "Kalau suatu hari kamu berhasil keluar dari semua ini." Ia berhenti sejenak. "Apa kamu mau hidup baru?" Jantung Santi berdetak keras, sangat keras. "Aku." Suaranya bergetar. "Aku mau." Raffi mengangguk. "Bagus." Santi mengernyit. Raffi melanjutkan.
Berarti jangan menyerah sekarang. Air mata Santi jatuh lagi. Raffi menatapnya dalam. Aku nggak peduli masa lalumu. Jantung Santi seperti berhenti. Raffi melanjutkan. Aku peduli kamu yang sekarang. Suaranya semakin pelan, namun justru lebih menghantam. Dan aku peduli tentang perempuan yang sedang berjuang keras di depanku. Tangis Santi pecah lagi. Kali ini lebih hebat. Dinding terakhir dalam hatinya runtuh. Selama ini ia selalu merasa kotor, rusak, tidak layak. Namun Raffi tidak melihat dirinya sebagai dosa. Tidak melihat dirinya sebagai noda. Raffi melihat perjuangannya. Melihat manusia di balik luka. Dan itu menghancurkan seluruh pertahanannya. Beberapa detik berlalu. Raffi menunduk, tangannya mengepal pelan, seolah sedang melawan sesuatu dalam dirinya. Lalu akhirnya, ia berkata, kalimat yang selama ini ia tahan. Santi, iya. Raffi menarik napas dalam, lalu menatapnya. Tatapannya jujur, tanpa keraguan, tanpa topeng. Aku sayang sama kamu. Sunyi. Dunia seakan berhenti. Santi membeku, matanya membesar, jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Ia menatap Raffi tak percaya. Bibirnya bergetar. Apa? Raffi menelan ludah, namun ia tidak menarik ucapannya. Aku sayang sama kamu. Air mata Santi mengalir deras. Tidak mungkin. Ia menggeleng cepat. Jangan. Suaranya gemetar. Mas, jangan bilang itu. Raffi tetap menatapnya. Santi mundur setengah langkah. Tangisnya pecah. Aku nggak pantas dicintai. Kalimat itu keluar seperti jeritan luka bertahun-tahun. Aku kotor. Suaranya pecah. Aku rusak. Air matanya tak berhenti. Mas terlalu baik buat aku. Raffi bangkit perlahan, lalu berjalan mendekat. Namun ia tetap menjaga jarak. Suaranya lembut. Santi. Santi menangis. Raffi berkata pelan. Siapa yang bilang orang yang pernah jatuh nggak pantas dicintai? Kalimat itu membuat Santi membeku. Raffi menatapnya hangat. Kadang ia tersenyum tipis. Orang yang paling hancur justru paling mengerti arti ketulusan. Air mata Santi jatuh tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Santi mulai percaya. Mungkin, hanya mungkin, masih ada cinta yang tulus di dunia ini. Namun mereka belum tahu. Pengakuan malam ini justru akan membawa ujian terbesar berikutnya. Setelah pengakuan Raffi malam itu, hati Santi tidak lagi sama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, ada secercah cahaya yang benar-benar masuk ke dalam hidupnya. Namun cahaya itu justru membuat bayangan masa lalunya terlihat semakin jelas. Semakin ia ingin keluar, semakin keras dunia lamanya menariknya kembali. Malam berikutnya, Santi berdiri lama di depan cermin. Tidak seperti biasanya. Hari itu ia tidak langsung meraih makeup. Ia hanya menatap dirinya sendiri. Wajah tanpa riasan, mata sembab, bibir pucat. Namun ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat Santi yang dulu. Santi yang pernah punya mimpi. Santi yang pernah percaya pada masa depan. Air matanya perlahan jatuh. Ia menggenggam tepi meja, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku mau berhenti. Suara itu pelan, namun tegas. Aku mau keluar. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut, sangat takut. Namun kali ini,
Rasa takut tidak lagi lebih besar daripada keinginannya untuk hidup. Santi menghapus air mata, lalu mengambil ponsel. Tangannya gemetar saat menghubungi Mira. Telepon diangkat. Ada apa? Suara Mira terdengar dingin. Santi menarik napas dalam. Aku mau berhenti. Sunyi. Beberapa detik, lalu Mira tertawa. Tawa yang dingin dan merendahkan. Kamu serius? Iya. Mira berhenti tertawa. Suaranya berubah tajam. Aku sudah bilang, bayar kontrakmu. Aku belum punya uang sebanyak itu. Itu bukan urusanku. Mira, tolong. Tidak. Suara Mira memotong. Kalau kamu kabur. Nada suaranya mengecil. Namun justru lebih mengerikan. Jangan salahkan aku kalau keluargamu tahu semuanya. Darah Santi seolah berhenti. Tubuhnya membeku. Keluargaku. Mira tertawa kecil. Kamu pikir kami nggak tahu asalmu? Air mata Santi langsung jatuh. Tangannya gemetar. Jangan. Kerja seperti biasa. Klik. Telepon terputus. Santi terduduk lemas di lantai. Napasnya memburu. Dunia berputar. Ibunya. Dika. Tidak. Mereka tidak boleh tahu. Mereka tidak boleh hancur karena dirinya. Malam harinya, Santi bertemu Raffi. Begitu melihat wajah Santi yang pucat, Raffi langsung tahu ada sesuatu yang salah. Ada apa? Santi tak sanggup menahan lagi. Ia menceritakan semuanya. Tentang ancaman Mira. Tentang kontrak. Tentang ancaman pada keluarganya. Saat selesai bercerita, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak bisa keluar. Tangisnya pecah. Aku benar-benar nggak bisa. Raffi menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan, kamu bisa. Santi menggeleng keras. Tidak. Air matanya jatuh deras. Mereka terlalu kuat. Raffi mendekat sedikit. Santi. Santi menutup wajahnya. Aku capek. Suaranya hancur. Aku capek melawan. Raffi menarik napas. Lalu melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menggenggam kedua tangan Santi. Hangat, kuat, menenangkan. Santi membeku. Raffi menatap matanya. Santi. Suaranya tegas. Lihat aku. Perlahan, Santi mengangkat wajah. Raffi menatap lurus. Dengar baik-baik. Suaranya rendah. Namun penuh keyakinan. Kamu nggak sendiri lagi. Air mata Santi jatuh. Raffi melanjutkan. Selama ini kamu melawan semuanya sendirian. Ia menggenggam tangan Santi sedikit lebih erat. Sekarang biar aku ikut berjuang. Kalimat itu membuat tangis Santi pecah. Bahu kecilnya bergetar hebat. Tak pernah ada yang mengatakan itu padanya. Tak pernah. Keesokan harinya, masalah datang lebih cepat. Saat Santi keluar dari kontrakan, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Kevin keluar. Wajahnya dingin. Santi. Tubuh Santi menegang. Kevin berjalan mendekat. Aku sudah sabar. Tatapannya tajam. Tapi kamu keras kepala. Santi mundur. Aku nggak mau lagi. Kevin menyeringai. Kamu pikir kamu bisa pergi? Ia meraih lengan Santi dengan kasar. Santi terkejut. Lepas. Kevin mengeratkan cengkeramannya. Kamu ikut denganku. Lepaskan. Air mata Santi mulai jatuh. Kevin, sakit. Namun Kevin tak peduli. Ia menarik Santi menuju mobil. Jantung Santi berpacu. Tubuhnya gemetar. Ia berteriak, tolong. Namun jalanan gang cukup sepi. Tak banyak orang. Panik mulai melumpuhkan tubuhnya.
Tidak, jangan kembali, jangan. Saat Kevin hampir menyeretnya masuk mobil, suara motor terdengar kencang, sangat kencang. Rem mendadak berbunyi. Ciit, seseorang turun dengan cepat. Raffi, matanya penuh amarah. Amarah yang belum pernah Santi lihat. Lepaskan dia. Kevin menoleh. Wajahnya kesal. Kamu lagi. Raffi maju. Lepaskan. Kevin tertawa sinis. Kalau tidak, Raffi menatap dingin. Jangan paksa aku. Kevin mendorong Santi ke samping, lalu maju menghadapi Raffi. Kamu pikir kamu siapa? Raffi mengepalkan tangan. Orang yang gak akan diam saat lihat perempuan dipaksa. Kevin menyeringai. Pahlawan murahan. Tanpa peringatan, Kevin mengayunkan pukulan. Buk, pukulan mengenai wajah Raffi. Santi menjerit, "Mas Raffi!" Raffi terhuyung, bibirnya berdarah. Namun ia bangkit lagi. Kevin menyerang lagi. Kali ini Raffi menahan, mendorong Kevin mundur. Perkelahian pecah. Santi gemetar. Air matanya tak berhenti. Namun dua pria itu terus bertarung. Kevin menghantam perut Raffi. Raffi membalas. Kevin jatuh menabrak mobil. Napasnya memburu. Raffi berdiri terengah. Bibir berdarah. Pelipis terluka. Namun tatapannya tetap tajam. Cukup. Kevin menatap marah. Namun suara orang-orang mulai terdengar. Beberapa warga keluar. Situasi berbalik. Kevin sadar ia mulai kalah. Ia menatap Santi. Lalu Raffi. Dengan wajah penuh kebencian, ia menunjuk mereka. Ini belum selesai. Ia masuk ke mobil, lalu pergi. Begitu mobil Kevin menghilang, kaki Raffi mendadak goyah. Ia hampir jatuh. Santi berlari. "Mas!" Ia menahan tubuh Raffi. Tangisnya pecah. "Kenapa Mas lakukan ini?" Raffi tersenyum lemah. Meski wajahnya penuh luka. "Aku janji." Napasnya berat. "Kamu nggak sendiri." Santi menangis hebat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar. Pria ini rela terluka demi dirinya. Rela mempertaruhkan keselamatannya. Bukan karena kasihan. Bukan karena iba. Melainkan karena cinta. Dan di saat itulah, Santi membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan menentukan masa depannya. Ia mengangkat wajah. Air mata membasahi pipinya. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Mas Raffi." Raffi menatapnya. Santi menggenggam tangannya erat. "Aku mau keluar." Tangisnya jatuh lagi. "Tolong, bantu aku memulai hidup baru." Raffi menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang penuh kelegaan. "Ya." Satu kata, namun cukup untuk membuat hati Santi bergetar. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Namun kini, ia tidak lagi melawannya sendirian. Setelah kejadian malam itu, hidup Santi memasuki fase yang paling sulit, namun juga yang paling menentukan. Keluar dari dunia malam ternyata bukan sekadar berhenti bekerja. Itu berarti memutus rantai yang selama ini mengikat hidupnya. Ancaman Mira belum selesai. Kevin masih menyimpan dendam. Masa lalunya masih terus membayangi. Namun satu hal telah berubah. Kini, Santi tidak lagi sendiri. Ada Raffi. Hari-hari berikutnya dipenuhi perjuangan. Dengan bantuan Raffi, Santi mulai mengumpulkan semua bukti ancaman dari Kevin dan Mira. Pesan, rekaman suara, ancaman telepon, semua disimpan.
Raffi bahkan membantu Santi berkonsultasi dengan kenalan lamanya yang bekerja di lembaga bantuan hukum. Untuk pertama kalinya, Santi merasa ada jalan keluar. Meski jalannya panjang, meski berat, setidaknya ada harapan. Namun perjuangan terbesar ternyata bukan datang dari Mira. Bukan juga dari Kevin, melainkan dari dirinya sendiri. Karena setiap pagi saat bangun, Santi masih harus melawan suara dalam kepalanya. Suara yang berkata, "Kamu kotor, kamu rusak, kamu tidak pantas bahagia." Suara itu tidak hilang dalam sehari. Luka batin tidak sembuh hanya karena ada seseorang yang mencintai. Ada hari ketika Santi menangis. Ada hari ketika ia ingin menyerah. Ada hari ketika ia merasa tak layak hidup baru. Pada hari-hari seperti itu, Raffi selalu hadir. Kadang hanya lewat pesan singkat. "Sudah makan? Jangan lupa istirahat. Hari ini kamu hebat." Kalimat sederhana, namun perlahan menambal retakan dalam hati Santi. 2 bulan berlalu, Santi resmi berhenti dari dunia malam. Hari terakhir itu terasa aneh. Tak ada lampu yang ia rindukan. Tak ada musik yang ia sesali. Tak ada satupun yang ingin ia bawa. Saat melangkah keluar dari klub malam untuk terakhir kalinya, ia berhenti di depan pintu. Menoleh sekali, lalu berbisik, "Selesai." Air mata jatuh. Namun kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata perpisahan. Ia menutup satu bab gelap dalam hidupnya dan mulai membuka bab baru. Awalnya hidup tidak mudah, sangat jauh dari mudah. Santi mulai dari nol. Ia melamar kerja ke banyak tempat. Ditolak lagi, dan lagi, berkali-kali. Beberapa tempat menolak karena minim pengalaman formal. Beberapa bahkan menatapnya dengan sinis. Masa lalu memang tidak selalu benar-benar pergi. Kadang ia datang lewat tatapan orang, lewat bisik-bisik, lewat penghakiman. Namun kini Santi berbeda. Ia tidak lagi lari. Ia belajar berdiri. Suatu sore, setelah wawancara kerja yang gagal, Santi duduk lesu di pinggir jalan. Matanya berkaca-kaca. Raffi datang dengan motor hijaunya. Seperti biasa, seolah pria itu selalu tahu kapan ia membutuhkan seseorang. "Gimana?" Santi tertawa hambar. Ditolak lagi. Raffi duduk di sampingnya. "Sedih?" Santi mengangguk. "Sedikit." Raffi tersenyum. "Bagus." Santi menatap heran. "Bagus apanya?" Raffi tertawa kecil. "Berarti kamu masih mau mencoba." Santi mengerutkan dahi. Raffi menatap lurus ke depan. Orang yang gagal tapi tetap melangkah. Ia menoleh. Lebih dekat ke tujuan dibanding orang yang menyerah. Kalimat itu membuat Santi tersenyum. Senyum kecil, namun tulus. "Mas ini selalu punya kata-kata ajaib ya." Raffi tertawa. "Bukan ajaib, apa dong? Cuma jujur." 6 bulan kemudian, keajaiban kecil itu akhirnya datang. Santi diterima bekerja di sebuah toko kue kecil. Bukan pekerjaan mewah. Gajinya pun sederhana. Namun baginya, pekerjaan itu terasa sangat berharga. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia pulang tanpa rasa jijik pada dirinya sendiri. Ia bekerja dengan tangan yang bersih, dengan hati yang perlahan pulih, dengan hidup yang kembali punya arah. 1 tahun berlalu, banyak hal berubah. Santi kini tampak berbeda. Riasan tebal menghilang.
Gaun glamor tak lagi ada. Ia lebih sering memakai pakaian sederhana. Senyumnya pun berubah. Bukan senyum palsu yang dijual, melainkan senyum hangat yang lahir dari hati. Luka memang belum sepenuhnya hilang, namun luka itu tidak lagi menguasainya. Ia belajar menerima masa lalu, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disesali terus-menerus, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Suatu sore, Raffi mengajak Santi ke tempat yang tak asing. Sebuah minimarket kecil, tempat pertama mereka berbincang lama. Langit senja berwarna jingga, angin bertiup lembut. Santi tersenyum. "Kenapa ke sini?" Raffi tampak gugup, hal yang jarang sekali terjadi. Ia merogoh saku jaketnya. Santi mengernyit. "Mas." Raffi menarik napas panjang. Lalu, ia berlutut. Santi membeku. Matanya membesar. Jantungnya berhenti sesaat. Raffi membuka kotak kecil. Cincin sederhana berkilau di dalamnya. Air mata Santi langsung memenuhi mata. Raffi menatapnya. Matanya hangat, namun kali ini sedikit bergetar. "Santi." Suaranya pelan. "Tahun lalu." Ia tersenyum tipis. "Aku menjemput seorang perempuan di malam hujan." Air mata Santi jatuh. Raffi melanjutkan. "Waktu itu aku nggak tahu." Suaranya melembut. "Kalau perempuan itu akan mengubah hidupku." Tangis Santi pecah. Bahu kecilnya bergetar. Raffi menatapnya penuh cinta. "Kamu sudah melewati banyak hal. Kamu jatuh. Kamu terluka. Kamu hancur." Ia berhenti. Matanya berkaca-kaca. "Tapi kamu bangkit." Suaranya bergetar. "Dan aku bangga padamu." Air mata Santi mengalir deras. Raffi menggenggam cincin itu. "Santi." Ia menarik napas, lalu mengucapkan kalimat yang paling Santi tunggu. "Maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" Sunyi. Dunia seolah berhenti. Yang terdengar hanya tangis Santi. Ia menutup mulutnya, tak mampu bicara. Kenangan setahun terakhir berputar di kepalanya. Malam hujan, motor hijau, suara hangat, perhatian kecil, kesabaran, pengorbanan, cinta. Pria ini tidak menyelamatkannya dengan keajaiban. Raffi menyelamatkannya dengan ketulusan, dengan kesabaran, dengan hadir. Santi berlutut di hadapan Raffi. Tangannya gemetar, lalu ia menangis sambil tersenyum. "Iya." Suaranya pecah. "Iya, Mas." Tangisnya semakin deras. "Aku mau." Raffi tersenyum lebar. Air matanya sendiri akhirnya jatuh. Ia memasangkan cincin ke jari Santi. Dan untuk pertama kalinya, Santi memeluk seseorang tanpa rasa takut. Tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, hanya cinta. Santi menatap langit senja. Air mata bahagia masih membasahi pipinya. Ia teringat satu hal. Dulu, ia pernah percaya hidupnya selesai. Bahwa masa lalunya akan mengutuknya selamanya. Bahwa ia tidak pantas dicintai. Namun ia salah. Sangat salah, karena ternyata masa lalu memang bisa melukai. Tapi masa lalu tidak berhak menentukan akhir cerita seseorang. Santi tersenyum. Kali ini tulus, sangat tulus. Di balik malam yang paling gelap, selalu ada fajar yang menunggu. Dan setelah melewati malam panjang hidupnya, akhirnya fajar itu datang. Tamat.